Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa channel Rini Fardiah, hari ini adalah hari ketiga kepulangan guru kita, Al-Ustaz Al-Mukarram Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Marilah sejenak kita kirimkan Ummul Quran ila arwahi Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber bin Fulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Rini Fardiah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih memiliki kesempatan untuk mengaji dan mengkaji bersama-sama tentang Imam Al-Ghazali. Pada hari ketiga ini, pertemuan ketiga ini, kita akan membicarakan atau membahas mengenai pengabdian Imam Al-Ghazali pada ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada tahun 484 Hijriah, Imam Al-Ghazali berangkat ke Baghdad sesuai dengan perintah Wazir Nizam Al-Muluk untuk mengajar di Madrasah Al-Nizamiyah dalam usia 30 tahun. Ketika mengajar di Nizamiyah inilah Imam Al-Ghazali mengalami perkembangan yang pesat, menduduki jabatan tinggi di Nizamiyah dan popularitasnya semakin meroket. Bahkan diberi kepercayaan sebagai rektor Universitas Al-Nizamiyah. Imam Al-Ghazali berhasil mencetak generasi cemerlang yang di kemudian hari murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar. Di antara murid-muridnya yaitu Al-Qadi Abu Nasir Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Hamqari yang lahir pada tahun 466 Hijriah dan wafat pada 544 Hijriah. Ia belajar dan mengaji fikih kepada Imam Al-Ghazali pada saat di daerah Tus Persia. Dan yang kedua, Al-Imam Abu Al-Fattah Ahmad ibnu Ali Muhammad bin Barhan yang lahir pada 476 dan wafat pada 518 Hijriah. Beliau ini semula bermahzab Hambaliyah, kemudian berpindah ke mahzab Al-Syafi'iyah dan belajar kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Qa'iyah. Ia belajar berbagai disiplin ilmu di Madrasah Nizamiyah di bawah bimbingan langsung Imam Al-Ghazali. Dan ia juga mengaji kitab Ihya Ulumuddin langsung kepada Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga yaitu Abu Mansur Muhammad bin Ismail bin Al-Husain bin Al-Qasim Al-Attari yang lahir pada 486 Hijriah dan wafat pada 573 Hijriah. Beliau ini satu kampung dengan Imam Al-Ghazali dan karenanya ia belajar kepada Imam Al-Ghazali. Yang keempat, As-Sayyid Abu Sa'id Muhammad bin As'ad
bin Muhammad An-Nawqani yang wafat pada 554 Hijriah. Yang kelima, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Taumarut Al-Masmudi yang dijuluki Al-Mahdi, juru bicara raja, yang bernama Abdul Mukmin bin Ali, yang menjadi raja wilayah Islam bagian barat atau Maghrib dan melakukan perjalanan ke wilayah Islam bagian timur, Masyriq, untuk belajar dan berguru kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Ka'ya. Yang keenam, Abu Hamid Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad Al-Jawzaqani Al-Isfirayini. Beliau belajar fikih kepada Imam Al-Ghazali di kota Baghdad. Mendengarkan penjelasan hadis dari Ibnu Abi Abdillah Al-Humaidi Al-Hafiz dan pernah bertemu dengan Ibnu Athamu'aini di kota Isfirayini. Yang ketujuh, Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Abdillah Al-Iraqi Al-Baghdadi. Belajar fikih kepada Imam Al-Ghazali, Al-Ka'ya dan Asy-Syaqi yang hidup pada sampai tahun 540 Hijriah. Yang kedelapan, Abu Said Muhammad bin Ali Al-Jawani Al-Qurdi. Belajar kitab Iljam Al-Awam kepada Imam Al-Ghazali dan mengaji kitab Al-Maqamati Al-Haririyati kepada penulisnya. Abu Said Muhammad bin Yahya bin Mansur An-Naubari Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 476 Hijriah dan wafat tahun 548 Hijriah dalam usia 72 tahun. Ia adalah seorang murid Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal. Belajar fikih kepada Imam Al-Ghazali dan memberi komentar lebih lanjut terhadap kitab Al-Basit, salah satu kitab karya Imam Al-Ghazali. Belajar hadis dari Abi Hamid Abdul Wusin dan Nasrullah Al-Khosaini. Beliau wafat menjadi syuhada atau martir pada sebuah peperangan yang bernama Perang Al-Fanzi pada bulan suci Ramadan. Dan yang ke-10, Abu Thahir Ibrahim bin Al-Mutahhir Asy-Syaibani yang mula-mula belajar kepada Imam Al-Haramain di Naisabur, kemudian belajar kepada Imam Al-Ghazali dan ikut serta bersama Imam Al-Ghazali dalam petualangan spiritual ke Irak, Hijaz dan Syam. Kemudian kembali ke kampung halamannya di Jurjani. Sampai di Jurjan, ia mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan memberi petuah atau nasihat kepada masyarakat. Ia wafat sebagai syuhada pada tahun 513 Hijriah. Yang ke-11, Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Asy-Syalafi. Dan masih banyak lagi murid-murid dari Imam Al-Ghazali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebab Imam Al-Ghazali pada masanya adalah ulama yang sangat terkenal, menjadi guru bagi umat Islam pada masanya, dan pernah menjabat sebagai rektor Universitas Al-Nizamiyah di Baghdad, yang tentunya sudah pasti memiliki banyak murid dan mahasiswa yang tak terhitung banyaknya. Karena pada masanya Universitas Al-Nizamiyah adalah universitas satu-satunya yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Juga Imam Al-Ghazali menggelar pengajian di Masjid Baghdad dan umat Islam berbondong-bondong datang dan menyimaknya. Juga di samping mahasiswanya di Universitas Al-Nizamiyah tidak terhitung banyaknya. Di madrasah Nizamiyah ini Imam Al-Ghazali diterima oleh masyarakat luas. Ucapan-ucapan beliau selalu diperhatikan dan diikuti. Kewibawaan beliau sangat besar
di mata pemerintah, raja, para menteri, dan pejabat kerajaan. Kegiatan sehari-hari beliau hanya mengajar, menyebarkan ilmu di tengah umat, memberi fatwa dan menulis kitab. Di setiap harinya majelis taklim Imam Al-Ghazali dihadiri 300 ulama yang bersorban, ulama besar, untuk menyimak pengajian. 300 ulama besar dalam satu hari untuk menyimak pengajian dari Imam Al-Ghazali. Sehingga Imam Al-Ghazali diposisikan sebagai percontohan dalam hal belajar dan mengajarkan ilmu, dan sebagai tempat pengaduan orang-orang yang menuntut ilmu, tempat permintaan fatwa bagi umat, pembimbing para pemuda, dan konsultan bagi orang-orang ahli sufi yang wirai, serta menjadi penasehat bagi para pejabat, wazir, perdana menteri, dan raja. Surat-surat Imam Al-Ghazali yang dilayangkan kepada para pejabat, raja, dan qadi atau hakim, yang isinya nasihat dan masukan dari Imam Al-Ghazali, bisa dilihat dalam kitab Fadail Al-Anam min Rasail Hujjah Al-Islam, yang isinya kodifikasi surat-surat Imam Al-Ghazali yang berbahasa Persia dan diarabkan oleh Muhammad Alauddin Mansur dan Yusuf Abdul Fattah Faraj, yang diterbitkan oleh Al-Majlis Al-A'la li Thaqafah Kairo Mesir, cetakan 1 pada tahun 2005. Baiklah pemirsa channel Rini Fardiah, sampai di sini dulu silaturahim kita pada hari ini. Insya Allah pada konten berikutnya, pada pertemuan berikutnya, kita akan membicarakan Imam Al-Ghazali yang memilih menjadi sang zahid. Zahid ini orangnya, sifatnya adalah zuhud, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian, bermewah-mewahan. Jadi beliau menjadi seorang yang zuhud. Dia memilih menjadi sang zahid. Itu yang akan kita sharing esok hari. Semoga Allah melimpahkan kesehatan bagi kita semua, memberikan rezeki yang halal barokah, banyak dan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, dan untuk masyarakat sekitar. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tetapi kesehatan adalah yang nomor 1. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada kita dan tetap mengaruniai kita iman dan Islam, dan semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Rini Fardiah, semoga segala kebaikan dapat kita sebarkan, menyebarkan kebaikan, dan semoga kita menjadi insan yang lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Ihdinas syiratal mustaqim. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.